Kembali lagi di DevOps dunia nyata. Kali ini kita akan membahas salah satu framework yang cukup terkenal dari PHP, yaitu Laravel. Tapi kali ini kita tidak akan bahas Laravelnya, melainkan kita akan bahas dari sisi DevOps-nya, yaitu Docker Base untuk menjalankan Laravel. Nah, di sini saya akan bikin Docker Base untuk menjalankan Laravel, tapi saya coba buat dari scratch begitu ya, dari nol. Artinya kita tidak akan memanfaatkan base image apapun begitu. Nah, kita akan running dari base image Ubuntu-nya itu sendiri begitu ya. Nah, kita coba bahas satu persatu. Di sini saya pakai Ubuntu 2204 begitu yang terupdate saat ini. Kemudian saya kasih environment OS lokale. Ini sebenarnya opsional, tapi ini cukup membantu begitu ya. Biasanya pakai ini untuk di base image yang saya buat. Selanjutnya masih mengenai lokale, kita akan install lokale gen begitu ya. Berikutnya saya juga taruh ini environment Debian frontend non interaktif, karena kita kan tidak bermain dengan terminal interaktif ya. Jadi pada saat Docker build ya langsung aja begitu ya. Nah, ini juga masih seputar lokale dan composer allow super user. Ini sebenarnya opsional aja. Kita masuk ke bagian inti, kita update dan upgrade lagi begitu. Kemudian kita install yaitu software properties common dan ini ya pendukung sebelum kita menginstal PHP. Nah, ini adalah bagian utama di mana kita akan menambahkan repositori PHP-nya itu sendiri. Kita pakai PPA onDredge PHP begitu ya. Selanjutnya adalah install curl, karena biasanya memang dibutuhkan ini curl begitu ya. Nah, kemudian di sini saya install PHP-nya. PHP-nya 7.4 begitu, kemudian dilanjutkan oleh dependencies yang memang kita butuhkan gitu ya. Jadi disesuaikan ini sama teman-teman gitu ya. PHP-nya butuh apa aja, Laravel-nya butuh apa aja begitu. Ini disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman begitu ya. Nah, contohnya ini ada APCU karena memang aplikasi yang saya pakai itu butuh APCU. Kemudian ada lagi contohnya di sini PHP readline, PHP XML, kemudian ya ini masih bagian dari PHP dependensi atau PHP library-nya begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita menginstal Composer teman-teman. Ini juga salah satu yang wajib kalau kita pakai Laravel ya. Jadi kita install Composer di sini. Kita install Composer ya, kemudian clear cache begitu ya. Nah, dilanjutkan menginstal selanjutnya yaitu get tag base. Kemudian setelah itu kita lakukan clean teman-teman. Jadi untuk meminimalisir ukuran dockernya itu sendiri gitu ya. Jadi kita lakukan cleaning setelah instalasi, kita lakukan apt-get clean. Oke, berikutnya masih berkutat di PHP library begitu ya. Di PHP library ini sebenarnya bisa disatukan antara ini dan ini begitu ya. Jadi kalau teman-teman mau begini juga boleh. Misalkan nah, jadi ini biar jadi satu layer begitu. Oke, oh berarti ini kalau jadi satu layer harus ada dan biar dieksekusi berurutan begitu ya. Oke, ini masih di seputar library-nya PHP. Oke, selanjutnya adalah kita install supervisor nih. Biasa Laravel juga banyak yang memanfaatkan supervisor, jadi saya install supervisor juga.
Oke, di sini bikin directory untuk menaruh log supervisor. Selanjutnya adalah php.ini-nya ya, php.ini config begitu ya. Nah, ini balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing begitu ya. Di sini saya taruh memori limitnya 512 mega gitu ya. Jadi PHP ini saya alokasikan memori limit setengah giga begitu ya. Nah, ini tinggal disesuaikan aja dengan aplikasi teman-teman atau sesuaikan dengan servernya teman-teman begitu ya. Kemudian ini upload mark file size saya setup di 500 mega, jadi memungkinkan aplikasinya mengupload file hingga 500 mega, balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi di sini semuanya ya yang saya blok ini PHP ini ya, pada intinya silahkan disesuaikan aja dengan kebutuhan aplikasi teman-teman ya. Oke, selanjutnya install semuanya sudah selesai begitu. Di sini saya lakukan clean up lagi. Jadi harapannya supaya Docker base image ini bersih dari sampah gitu ya. Jadi ada beberapa direktori yang memang kita harus hapus dan harus kita bersihkan. Ini salah satunya begitu ya, atau salah beberapa begitu. Oke, selanjutnya ini juga file yang tidak kalah penting, yaitu file defaultnya Apache. Nah, biasanya struktur direktorinya begitu ya. Di sini saya akan taruh directory .konfigurasi ya, .conf. Nah, ini adalah isinya default confs-nya Apache. Begitu, yang sudah kita sesuaikan untuk Laravel. Oke, kita akan intip. Nah, ini vhost-nya ya, default vhost-nya Apache. Nah, karena kita bikin Docker base untuk Laravel, artinya file index.php-nya itu ada di dalam folder var www html public ya. Jadi dokumen rootnya kita sesuaikan dengan kebutuhannya Laravel. Kembali lagi ke sini. Berikutnya adalah supervisor. Jadi konfigurasi supervisor biasa saya taruh juga di sini ya, di dalam folder conf. Folder ini bebas teman-teman, bisa kasih nama apapun begitu ya. Saya biasanya pakai ini, pakai .conf, artinya konfigurasi untuk si dockernya begitu, dan semua kebutuhan konfigurasi biasanya saya taruh di dalam sini begitu. Nah, coba kita intip ya. Oke, ini adalah supervisor konfigurasi. Biasanya kan Laravel butuh supervisor ya untuk handle queue begitu ya, antrian, dan biasanya Laravel juga ada beberapa yang perlu dimonitoring sama si supervisor. Nah, bisa ditaruh di sini begitu. Oke, balik lagi ke Dockerfile. Oke, kita bikin wokdir ya. Jadi wokdirnya memang ini wokdirnya si Apache begitu. Kemudian kita running. Nah, ini juga penting nih, harus ada begitu ya, harus nggak boleh ketinggalan, yaitu enable Apache 2 mode sama Apache rewrite. Jadi ini harus di enable nih pada saat kita membuat Docker base image. Kemudian kita export port 80 ya, memang portnya Apache gitu ya. Kemudian CMD-nya adalah si supervisor, karena supervisor ini yang mengontrol di sini ya. Jadi Apache-nya saya taruh juga di supervisor. CMD-nya kita ambil dari supervisor. Oke, itu saja saya rasa Dockerfile untuk Laravel. Nah, setelah ini teman-teman tinggal build ya. Kalau saya biasanya pakai ini, tinggal klik kanan Dockerfile-nya, kemudian saya build image. Nah, build image-nya, taggingnya kita taruh apa, misalkan PHP Laravel begitu ya, tinggal enter. Jadi nanti dia di sini mengeksekusi build Docker. Oke, saya rasa begitu aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.